Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis SWOT UMKM Pecel Ayam. Di sini ada saya sendiri, Putra Resandra dengan NIM 0101519029. Nama saya Zidan Ella Ramadan dengan NIM 0101519034. Ini adalah UKM Pecel Ayam. Berikut adalah gambar UKM Pecel Ayam. Next. Berikut adalah struktur organisasi UMKM Pecel Ayam. Yang pertama ada owner, saya sendiri Zidan Ella Ramadan. Terus ada bidang keuangan, itu Putra Resandra. Kemudian ada produksi, karyawan, dan bagian pemasaran. Ya, next. Visi menjadi bisnis UMKM Pecel Ayam terpercaya dalam memenuhi permintaan, keinginan, dan harapan pelanggan untuk menghasilkan kepuasan rasa dan layanan yang menegakkan dan menjunjung tinggi bahwa konsumen adalah raja. Berikut adalah misinya. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan efisiensi kami untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang kedua, memprioritaskan pelanggan yang makan di tempat atau dine-in. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sebagai salah satu keunggulan bersaing. Berikut yang terakhir, meningkatkan prospek pembuatan pecel ayam agar customer tidak menunggu terlalu lama. Ya, next. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, mengembangkan bisnis pecel ayam, melatih teknik cara menarik customer dalam strategi marketing. Yang ketiga, memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, memenuhi dan mempermudah kebutuhan pangan konsumen. Ya, di next. Ya, di sini ada analisis SWOT-nya. Pertama, penjelasan tentang analisis SWOT. SWOT adalah strengths, weakness, opportunities, dan threat. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT di sini adalah S-nya itu kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh konsep bisnis itu sendiri. W-nya itu kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh konsep bisnis itu sendiri. O-nya itu merupakan kondisi peluang berkembang yang terjadi di masa mendatang. T itu merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Analisis SWOT-nya di sini, S-nya itu harga yang terjangkau, lokasi penjualan strategis, memiliki cita rasa yang khas, tenaga kerja terlatih. W-nya itu kurangnya sumber promosi, parkir yang terbatas, tidak menerapkan kemajuan teknologi. O-nya di sini produk aman dan halal, tersedia tenaga kerja, meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat lele bagi kesehatan. T-nya itu pesaing usaha sejenis, isu pencemar lingkungan, dan perubahan selera konsumen. Di sini ada tools metriknya. Yang pertama, SO-nya itu harga yang terjangkau dapat menarik konsumen, konsisten terhadap kualitas, cita rasa, dan kehigienisan makanan. ST-nya itu menciptakan strategi pemasaran,
dan mempertahankan kualitas makanan dan harga yang terjangkau. WO-nya itu di sini melakukan survei pasar, menerapkan kemajuan teknologi untuk membantu tenaga kerja. EWT-nya itu menghindari kompetitor yang menjual makanan yang serupa di lingkungan sekitar dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana promosi. Kemudian ada House of Quality atau HOQ. House of Quality adalah alat yang mendukung pendekatan QFD menggunakan matriks yang menghubungkan kebutuhan konsumen untuk merancang langkah-langkah dan membandingkan sehingga praktisi dapat fokus pada fitur yang paling penting dan berharga. Home of Quality digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan atau persyaratan pelanggan berdasarkan riset pasar dan data benchmarking dalam jumlah yang sesuai dengan tujuan yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Next. Di sini ada kuesioner dari rata-rata hasil pelanggan. Di sini juga ada tabel kuesioner. Di sini juga ada tabel kuesionernya. Di sini juga ada tabel kuesioner. Jadi dapat disimpulkan rata-rata dari hasil tersebut pelanggan sangat mementingkan dari beberapa aspek yang sudah kita jadikan sebagai riset. Di sini ada tabel HOQ. Pertama-tama itu ada customer important, customer requirement, dan absolute important. Pertama-tama di sini customer requirement-nya itu ada banyak varian masakan, banyak promo dengan kualitas tinggi, pelayanan yang baik, kemasan produk rapi dan menarik, menyediakan layanan pesan antar, dan kualitas rasa, bahan baku yang fresh, kenyamanan tempat dengan suhu ruangan. Customer importannya di sini yang pertama ada cita rasa, yang kedua itu kualitas pelayanan, yang ketiga harga, yang keempat kenyamanan tempat, dan kelima varian rasa. Dan yang keenam fasilitas, yang ketujuh lokasi. Absolute importannya berdasarkan banyak varian rasa itu, cita rasa itu 5, dan banyaknya promo dengan kualitas tingkat tinggi itu berhubungan dengan harga dengan jumlah absolute important 27. Terus pelayanan yang baik berhubungan dengan kualitas pelayanan dan fasilitas mendapatkan nilai absolute important sebesar 74. Terus kemasan produk rapi dan menarik berhubungan dengan kenyamanan tempat dengan nilai absolute important 36. Terus kualitas rasa berhubungan dengan varian rasa dan cita rasa dengan nilai absolute important 54. Dan kenyamanan tempat dengan suhu ruangan itu berhubungan dengan lokasi dengan absolute important 63. Terus di sini ada difficulty-nya ada 4, 2, 3, 5, 2, 3, 3. Jadi targetnya di sini itu ada menyediakan berbagai jenis menu, terus banyaknya promo dengan kualitas tinggi itu 15%, dapat dipesan secara online maupun offline, masakan mengikuti selera konsumen, menyediakan delivery order,
konsisten, dan bahan baku yang disediakan fresh. Dengan nilai kecelayan 1, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 1. Dan pecel ayam dan lele itu 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pecel ayam dan bebek itu dengan nilai 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1. Sini juga ada berikut kurva yang ada di tabel tersebut, teknik komputer asesmennya di sini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Saya Putra Sandra dan rekan saya. Saya Zidan Ayla Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.